Kasus di Karawang, pemukulan, bansar, dan perusakan mobil Kiai Nahdlatul Ulama, alhamdulillah sudah mendapatkan respon cepat dari banyak pihak. Ketua Umum PBNU sudah mengeluarkan sikap. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor pun sudah mengeluarkan instruksinya, meskipun masih dalam posisi normatif. Tetapi penting sekali untuk saya katakan, Gus Yahya itu ngomong, memang ini persoalan nasabah alawi ini terjadi debatable, artinya ada pendapat-pendapat yang berbeda. Bagi saya, untuk melegitimasi kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya adalah bagian dari kebenaran, cukup Gus Yahya ngomong kayak gitu. Artinya beliau merestui kajian Kiai Imad, mengimani kajian Kiai Imad. Memang faktanya ada perbedaan pendapat. Udahlah, jangan dipaksa PBNU menurut saya ya untuk turun langsung menghadapi mereka. Jangan. Saya yakin sedang sangat meneliti dengan hati-hati PBNU itu. Efeknya nanti bila PBNU langsung turun. Cukuplah mereka dihadapi oleh Kiai Imad dan kawan-kawan yang kemudian sudah memegang segudang data untuk melawan mereka. Karena ikan ini basisnya ilmiah, basisnya disandarkan pada data, nggak perlu PBNU turun. Ya, sedang hati-hati. PBNU bagi saya sedang sangat waspada. Jangan sampai lalu masyarakat yang masih menjadi muhibin itu benci kepada PBNU gara-gara ikut terlalu keras di dalam persoalan ini. Sementara tugas Nahdlatul Ulama itu adalah menyelamatkan orang-orang awam dari doktrin-doktrin yang sesat. Tetapi harus dengan lembut. Jangan sampai benci duluan, akhirnya tidak mau masuk. Bagi saya logikanya seperti itu. Kenapa Gus Yahya tidak tegas? Jadi cukuplah Ketua Umum PBNU ngomong seperti itu untuk merestui apa yang selama ini dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya. Begitu ya. Punya tugas yang sangat besar PBNU itu untuk menyelamatkan masyarakat yang sudah kadung terdoktrin dan susah melepaskannya. Hanya bisa dengan halus untuk mengingatkan mereka, maka PBNU menggunakan cara itu untuk kemudian menyelamatkan dari doktrin-doktrin yang selama ini menyita pikiran dan hati masyarakat. Saya kira itu. Karena yang turun di dalam kasus ini, saya kira PBNU itu tidak punya kewenangan untuk membubarkan, untuk mensegel, untuk menstempel ini cucu Nabi atau bukan. Ini harus negara yang turun, bukan PBNU. Negara, mau lewat MUI, mau lewat Kemendag atau lewat pengadilan, itu PBNU punya kewajiban menyelamatkan muhibin yang bebalnya luar biasa, tetapi tetap harus diselamatkan, berupaya untuk diselamatkan dari doktrin-doktrin itu dengan cara ya melembuti mereka, jangan terlalu kasar. Gitu loh. Salah satunya dengan cara itu. Di bagian yang lain ada yang mesti harus keras, tegas. Ya, jadi berbagi peran. Cukup saya kira PBNU bersikap seperti itu. Nggak perlu masuk ikut benar-benar tarung, berteriak-teriak di atas mimbar untuk melawan mereka. Nggak. Besar kepala mereka kalau kemudian PBNU yang turun. Besar kepala. PBNU nggak turun aja mereka udah besar kepala, apalagi PBNU langsung turun bersikap. Kan itu, biarkanlah Kiai Imad yang melawan, Gus Abbas yang melawan, cukup itu. Negara yang mesti turun itu bukan PBNU. Secara resmi organisasi melawan, membatalkan, nggak perlu. Ya, karena ada umat yang mesti diselamatkan. Itu dari doktrin-doktrin mereka yang terlalu kuat menempel bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hingga untuk kemudian melepaskannya perlu waktu dan kelembutan. Begitu ya. Coba kita lihat nih, ngamuk luar biasa terhadap kasus itu, urusan harga diri katanya. Gak bisa dibiarkan, harus dilawan. Tapi tetap melawannya karena kita NU ya punya cara yang beda dengan mereka. Mereka kalau emosi, mereka tidak menghitung ada hukum di negara ini, bertindak aja sendiri-sendiri. Kalau NU enggak seperti itu wataknya. Kalau ada persoalan dirasa ini kena delik, ya tempuh jalur hukum.
jangan bertindak sendiri-sendiri, barbar dan lain sebagainya. Itu bukan model Nahdlatul Ulama. Ya, jadi itu kan menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu bukan tipologi gerakan Nahdlatul Ulama. Kita coba cek nih sama-sama. Yang hari ini akan meliput apa yang terjadi di Kerawang. Saya singkat saja, saya ada salah seorang mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kota Depok. Ya. Dan pernah mendirikan Brigade Aswaja. Saya baru saja pulang dari Cirebon, itu sampai lihat berita ini luar biasa. Ini harus direspon. Apalagi korbannya adalah salah seorang ketua PCNU Kerawang, seorang kiai. Rois ya, maaf, Rosuriyah. Ini udah harga diri, Pak. NU mau kemana lagi kalau kiainya dipersekusi? Apalagi ada anggota bangsa, 2 orang yang terluka karena membela kiainya. Ini harus dilawan, tapi kita tetap tidak boleh emosi. Negara kita ini negara hukum. Harus kita berikan pernyataan, ya, ketegasan kepada Kapolres tempat, kepada Kapolda, bahkan Kapolri kalau bisa. Kalau soal ini jangan terus memanjang. Sebab saya yakin Banser memang dibentuk untuk garda terdepan membela para kiai. Banser itu lembut orangnya, masih ada yang tunggu, toleran orangnya, tapi jadi colek. Itu nyolek namanya. Maka ini sudah harga diri kiai dan juga harga diri Banten. Bahkan harga diri NU ini. Teman-teman sekalian, ada di Pancasila itu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini masih aja ada orang kelompok masih ada saja satu kelompok yang masih menjalankan ajaran Belanda. Kita tahu Belanda dulu ngebagi manusia menjadi 3 level. Ada level pertama itu Eropa, ada level kedua ya diantaranya Pakistan, Bangladesh, India, bahkan Yaman. Kita ini yang punya beras, ya, yang punya sawah, yang punya negara ditaruh di level ketiga, Ilander, level budak. Kan niat penjajah apa sih? Yang pertama ingin ngerampok kekayaan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Yang kedua ingin memperbudak masyarakatnya. Ini yang masih tertinggal di negara kita ini. Belanda ini sudah engkar, tapi ajaran tentang level ini masih berlaku. Teman-teman sekalian, Al-Quran cukup menggambarkan bagaimana sebenarnya barometer kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa, bukan dari mana dia berasal. Ada sebuah syair, mungkin kayak juga hafal. Kunim naman cita wa kasib adaban yakfika mahmud wa anin nasabi. Jadilah anda anak siapa saja, mau Sunda, mau Jawa, mau Betawi, mau Medan, mau Papua, mau apalagi lah, banyak, mau Arab, non Arab, silakan. Karena itu bukan pilihan kita. Saya jadi orang Betawi. Ya, kalau di YouTube panggilnya Ki Betawi. Yang makan bukan maunya saya adalah hari Betawi kan gitu. Tapi itu nggak penting. Tidak menjadi ukuran kita lahir di mana. Yang penting apa? Waqtasib adaban, beretika, berakhlak, itu yang penting. Kalau barometernya itu etika, menghargai kearifan lokal masing-masing, yakfika mahmud wa anin nas, nanti keturunan mana saja akan muji kita. Ini lagi-lagi saya
mohon maaf ya, yang baik banyak, termasuk guru saya juga ada dari warga Balawi. Yang baik banyak, tapi yang oknum juga nggak kalah banyaknya. Udah apalagi diberikan tentang persekusi ini, udah harga diri NU ini udah. Kalau kiainya dipersekusi, NU tidak terusik ya, NU tidak terpanggil, ini luar biasa. Apalagi Pansel ya. Udah, jadi singkatnya kita bersama Mas ini kumpul dalam rangka membuat tekanan kepada aparat untuk segera direspon kejadian ini. Dan saya merespon apa yang disampaikan oleh Ketua NU Karawang. Kalau salah ya. Diminta supaya aparat itu tegas. Bahkan dari Bang Senai juga, saya lupa namanya siapa itu, yang memberikan ultimatum sekian ya. Ini jangan sampai Banser yang turun tangan. Saya walaupun bukan orang Banser, saya paham wataknya Banser gitu aja. Jadi kita minta kepada Kapolres tempat untuk segera mengatasi. Dan terus kalau nggak mempan juga, ya kita minta kepada Kapolda, bahkan pada Kapolri sekalian. Saya kira itu teman-teman sekalian. Ada satu yang kita perjuangkan tentang kesetaraan. Kita gak bakal hidup di Indonesia ini kalau masing-masing kita merasa ya ada satu keturunan yang merasa paling hebat, gak bisa. Ingat piagam Madinah, Rasulullah waktu di Madinah itu bukan mendirikan negara Islam, tapi semua agama diajak, semua suku diajak. Di Madinah itu ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, bahkan ada orang yang tidak beragama. Sohibah Madinah, piagam Madinah itu sebagai contoh. Kan Rasulullah apa? Ayo, mau gak sih kita ngebangun Madinah? Itu yang diajak Rasulullah sebelumnya. Maka sekali lagi kita gak akan hidup bisa berdampingan, gak akan bisa bangsa kalau masih kita memunculkan siapa kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ukuran kemuliaan seseorang bukan dari mana dia berasal. Bahkan Nabi mengatakan, lafadlah li Arabin wala a'jami illa bi taqwallah. Sikatnya begitu, nggak ada kelebihan buat orang Arab dan non Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jelas. Kita berhak marah, tetapi marah kita tetap ada batasan. Ada batasan, ada hukum yang kemudian menjadi benteng kemarahan setiap individu ini tidak keluar semuanya. Biarkan hukum yang bertindak, biarkan hukum yang memutuskan. Itu lebih elegan dan ya memang mestinya seperti itu. Ya itu gerakan elegan itu. Kalau kemudian di jalanan ikut apa bedanya dengan geng semuanya, ha? Kalau sama gerakannya seperti mereka, ini kan seolah pertarungan geng. Itu bukan. Harus dikembalikan kepada substansi awal. Ini persoalan perang data, perang dalil, dan itu hanya bisa diselesaikan lewat meja ilmiah, bukan di jalanan. Pukul-pukulan itu bukan menyelesaikan masalah itu. Saya yakin sebentar lagi juga mereka-mereka yang melakukan kebrutalan di Karawang itu akan minta maaf tuh. Akan meratapi nasibnya, akan dikurung di dalam penjara. Wis pasti bakal itu, nggak mungkin tidak. Sebentar lagi bakal ketemu ke orangnya, pelakunya. Siap-siap aja mereka mendekam di dalam penjara dan meratapi apa yang telah dia lakukan, lalu menyesalinya, lalu ya mikir membela apa? Apakah harus seperti itu tindakannya? Mendapatkan ajaran dan doktrin dari mana? Ternyata ketemu ini, ternyata Muhdor nih yang ngomong. Bayangkan, doktrin mereka membuat kalian celaka, membuat Anda nangis mendekam di dalam penjara. Apa tidak rugi? Ini di ranah tarung ilmu,
bukan tarung fisik, geng motor, ribut di jalanan, bukan. Ketika Anda mengimani satu doktrin Habib yang harus melakukan seenaknya di jalanan kepada orang yang berbeda, rasakan aja, Anda menikmatinya. Dan saya yakin setelah itu Anda akan sadar, oh ternyata saya mengikuti doktrin yang salah. Faktanya membuat saya celaka, faktanya membuat saya di penjara. Kalaupun istri, faktanya membuat istri saya terlantar. Kalau punya anak, membuat anak saya terlantar. Mending kalau mendapatkan pahala nanti di akhirat kelak. Itu masih 50-50 juga kan. Gak mungkin juga membela persoalan yang disandarkan pada ilmu, lalu kemudian tindak lakunya kebrutalan, itu pasti tidak akan mendapatkan pahala. Justru berdosa Anda. 1000% berdosa Anda. Bukan tindakan yang dibenarkan secara dalil agama, apalagi dalil negara. Nikmati ya. Nikmati beberapa hari ke depan. Ente mengimplementasikan ajaran atau perintah Habib, apa yang ente rasakan. Begitu ya. Silakan aja. Nikmati. Hasil buah dari Anda mengikuti doktrin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.